Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas C P1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis penerapan tax planning dalam meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada PT Cihuy Food Indonesia sebagai tugas project based learning dari mata kuliah akuntansi pajak. Adapun kami yang beranggotakan saya Nauli Nurani Nasution dengan rekan saya ada Cynthia Pratiwi dan Kansanadin Akmalia. Oke, baik. Kita akan masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada next. Baik, kita akan masuk pada latar belakang. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Pada industri pengolahan migas tumbuh sebesar 5,30% dan berkontribusi sebanyak 19,67% terhadap PDB nasional. Sektor makanan dan minuman tumbuh sebesar 6,23% dengan kontribusi 41,06% terhadap industri pengolahan migas. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan praktis mendorong perusahaan untuk terus berinovasi. Pada industri makanan dan minuman memiliki peluang besar untuk berkembang, namun juga menghadapi persaingan yang semakin ketat. Next. PT Cihuy Food Indonesia memproduksi makanan olahan berbahan dasar aci dan bumbu makanan. Produk perusahaan ini meliputi cireng frozen, cimol frozen, cibai frozen, cilok frozen, bakso aci, chili oil, bumbu kacang, dan bumbu cabai. Dalam kegiatan usaha, perusahaan melakukan transaksi pembelian bahan baku, biaya produksi, distribusi, dan penyusutan aset tetap. Sebagai pengusaha kena pajak, perusahaan wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan Indonesia. Laporan laba rugi komersial digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan. Next. Nah, perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal menyebabkan perlunya rekonsiliasi fiskal, sehingga rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPH. Perbedaan temporal menimbulkan pajak kini dan pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 212 dan pajak tangguhan dapat berupa aset pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan. Pada perusahaan juga perlu menerapkan tax planning untuk efisiensi pajak secara legal, sehingga penelitian ini membahas laporan laba rugi komersial, analisis pajak, rekonsiliasi fiskal, serta penerapan tax planning pada PT Cihuy Food Indonesia. Adapun rumusan masalah berdasarkan dengan latar belakangnya, yang pertama itu ada bagaimana gambaran umum PT Cihuy Food Indonesia. Yang kedua, bagaimana penyusunan laporan laba rugi komersial PT Cihuy Food Indonesia. Yang ketiga, bagaimana analisis pajak pada PT Cihuy Food Indonesia. Yang keempat, bagaimana rekonsiliasi fiskal before tax planning pada PT Cihuy Food Indonesia. Yang kelima, bagaimana analisis fiskal berdasarkan PMK dan UU PPH pada PT Cihuy Food Indonesia. Yang keenam, bagaimana penerapan tax planning pada PT Cihuy Foods Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah, tujuannya itu pertama ada mengetahui gambaran umum PT Cihuy Foods Indonesia. Yang kedua, mengetahui penyusunan laporan laba rugi komersial PT Cihuy Food Indonesia. Yang ketiga, mengetahui analisis pajak pada PT Cihuy Food Indonesia. Yang keempat, mengetahui rekonsiliasi fiskal before tax planning pada PT Cihuy Food Indonesia. Yang kelima, mengetahui analisis fiskal berdasarkan PMK dan UU PPH pada PT Cihuy Food Indonesia. Dan yang keenam, mengetahui penerapan tax planning pada PT Cihuy Food Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini yang untuk pertama menambah pemahaman mengenai akuntansi pajak, rekonsiliasi fiskal, pajak kini, dan pajak tangguhan. Dan bagi perusahaan memerlukan sebuah referensi pengelolaan perpajakan dan tax planning. Bagi mahasiswa menambah pemahaman penerapan akuntansi pajak, dan bagi para pembaca tambahan referensi mengenai perpajakan perusahaan. Kita masuk pada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada akuntansi pajak. Akuntansi pajak ini adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi perpajakan perusahaan untuk membantu perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan fiskal perusahaan untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat.
Sedangkan pajak penghasilan badan itu adalah pajak atas penghasilan yang diterima badan usaha dalam 1 tahun pajak, sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan besarnya pajak dipengaruhi oleh laba fiskal perusahaan, sehingga semakin besar laba fiskal, semakin besar pajak terutang perusahaan. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal, sehingga terjadinya karena perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan fiskal. Nah, perbedaan ini dapat berupa beda tetap maupun beda temporer, sehingga membantu perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan badan secara tepat. Untuk pajak ini dan taguhan pajak ini merupakan pajak penghasilan terutang pada periode berjalan, dihitung dengan berdasarkan laba kena pajak sesuai ketentuan perpajakan. Pajak tangguhan timbul akibat adanya beda temporer, sedangkan pajak tangguhan dapat berupa aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Selanjutnya, tax planning yaitu upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan dilakukannya melalui pengelolaan transaksi dan pemanfaatan ketentuan pajakan sehingga bertujuan meningkatkan efisiensi pajak dan mempertahankan laba perusahaan. Untuk penyusutan komersil dilakukan berdasarkan PSAK 16. Penyusutan fiskal dilakukan berdasarkan PMK nomor 72 garis miring PMK titik 03 garis miring 2023. Nah, perbedaan metode ini dan masa manfaat dapat menimbulkan beda temporer. Selanjutnya untuk jenis-jenis pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai itu pertama ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan ini penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dipungut oleh PKP berkaitan dengan PPN masukan dan PPN keluaran perusahaan. PPh pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan karyawan seperti gaji, upah, honorium, dan tunjangan dipotong dan disetorkan perusahaan kepada negara dan besarnya dipengaruhi jumlah penghasilan karyawan. Untuk PPh pasal 23 itu pajak atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu dikenakan pada transaksi jasa konsultan, jasa teknik, dan sewa kendaraan dan dipotong perusahaan sesuai dengan ketentuan pajak. Untuk PPh pasal 25 itu adalah angsuran pajak penghasilan dibayar setiap bulan bertujuan untuk mengurangi beban pajak pada akhir tahun sehingga dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang tahun sebelumnya dan dibayarkan secara berkala oleh wajib pajak. Yang terakhir itu ada PPh final, yaitu pajak atas penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak diperhitungkan kembali dalam pajak akhir tahun, sehingga umumnya dikenakan berdasarkan penghasilan bruto dan diterapkan pada transaksi atau usaha tertentu. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 3 metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang dimana metode ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan perpajakan perusahaan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang telah disusun. Penelitian ini juga digunakan untuk mengolah data transaksi, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, serta perhitungan pajak perusahaan. Pendekatan studi kasus simulatif melalui perancangan perusahaan fiktif, yaitu PT Cihuy Food Indonesia, guna menganalisis dampak penerapan tax planning terhadap beban pajak perusahaan. Next. Kemudian jenis dan sumber data yang dimana dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri ini berasal dari data simulasi PT Cihuy Food Indonesia yang disusun langsung oleh peneliti, meliputi transaksi perusahaan, aset tetap, biaya produksi, laporan laba rugi, serta perhitungan perpajakan. Lalu untuk data sekundernya ini meliputi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PMK, buku perpajakan, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait akuntansi pajak, tax planning, serta peraturan perpajakan yang berlaku. Sumber yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, dan referensi relevan lainnya.
Dan yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah dokumen simulasi dari PT Cihuy Food Indonesia seperti data transaksi, aset tetap, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, dan perhitungan pajak perusahaan. Next. Lalu ada teknis analisis data yang dimana teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yang dimana kami mengolah data transaksi dari laporan keuangan PT Joy Food Indonesia untuk menghitung harga pokok penjualan, menyusun laba rugi, menganalisis kewajiban perpajakan, melakukan rekonsiliasi fiskal, menghitung pajak kini dan pajak tangguhan, serta mengevaluasi penerapan tax planning guna memperoleh efisiensi beban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Next. Kemudian kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama ada gambaran umum dari PT Cihuy Food Indonesia. Untuk profil perusahaan dari PT Cihuy Food Indonesia ini adalah, jadi PT Cihuy merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan olahan berbasis tepung aci atau tapioka. PT Cuy Food Indonesia ini memproduksi frozen food siap saji dan mengelola gerai kuliner offline. Untuk produknya sendiri itu terdiri dari cireng isi, cimol, cibai, cipak, cipuk, cilor, cilok, bakso aci, cimin, tahu aci, dan ada produk pelengkapnya juga seperti chili oil, bumbu kacang, dan bubuk cabai. Untuk target pasar dan distribusinya, target pasar dari PT Cihuy ini meliputi konsumen rumah tangga, pelajar, pekerja, pelaku usaha kuliner, reseller, distributor, serta jaringan retail modern. Dan untuk distribusi pemasarannya itu dipasarkan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk status perpajakan dari PT Cihuy Food Indonesia ini memperoleh omset perusahaan lebih dari 4,8 miliar per tahun. Jadi PT Cuhui telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN untuk memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Selanjutnya ada laporan laba rugi komersial dari PT Cuhui Food Indonesia. Di sini bisa dilihat laporan laba rugi dari PT Cihuy Food Indonesia yang di mana mendapatkan laba bersih sebelum pajak itu 329.152.833. Jadi laba sebelum pajak ini digunakan sebagai dasar rekonsiliasi fiskal. Nah, pendapatan dan beban perusahaan ditelaah untuk mengidentifikasi perbedaan antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan. Lalu, dilakukan koreksi fiskal atas biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, dan hasil dari rekonsiliasi fiskalnya nanti digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, PKP ini menjadi dasar perhitungan PPh badan dan evaluasi tax planning. Selanjutnya, ada analisis pajak PT Cihuy Food Indonesia. Yang pertama itu ada PPh pasal 21. Jadi PT Cuy Food Indonesia ini menggunakan metode net dalam perhitungan PPh pasal 21. PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan sehingga karyawan menerima penghasilan penuh tanpa pemotongan pajak. Lalu perusahaan bertanggung jawab untuk menyetorkan PPh 21 ini ke negara. Total PPh pasal 21 terutang tahun pajak 2025 itu sebesar 207.186.000. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari PPh pasal 21 seluruh karyawan selama tahun pajak. Lalu ada juga PPh pasal 23 yang dimana PT Cihuy Food Indonesia ini melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas biaya jasa konsultan. Perusahaan juga memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 berupa sewa truk dan dividen dari Civica Civic. PPh pasal 23 atas penghasilan sewa truk dan dividen ini dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh badan, dan kredit pajak tersebut berasal dari pemotongan yang dilakukan oleh pihak lawan transaksi. Next.
Selanjutnya ada PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dimana PT Cuhui Food Indonesia ini melakukan transaksi sewa bangunan yang termasuk ke dalam objek PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak atas penghasilan sewa tersebut bersifat final. Lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi PT Chewy Food Indonesia ini memungut PPN keluaran atas penjualan produk makanan olahan kepada pelanggan. Lalu perusahaan juga memperoleh PPN masukan dari pembelian bahan baku dan pembayaran listrik untuk kegiatan operasional. PPN masukan ini digunakan sebagai kredit pajak terhadap PPN keluaran dan selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan menentukan PPN yang harus disetorkan perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rekonsiliasi fiskal before tax planning. Jadi di sini terdapat keterangan transaksi yang dimana sebelum penerapan tax planning, PT Cihui Food Indonesia masih memiliki beberapa transaksi yang menimbulkan perbedaan antara pengakuan komersial dan fiskal. Nah, perbedaan tersebut menjadi dasar penentuan koreksi fiskal positif dan negatif dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal serta perhitungan penghasilan kena pajak. Nah, di sini terdapat beberapa transaksi bisa dilihat yang pertama itu biaya promosi iklan tidak terdapat bukti 100 juta, lalu distribusi dilakukan oleh perusahaan, lalu 30% biaya perjalanan dinas dan 20% jamuan tamu tidak ada bukti-bukti, dan keterangan transaksi lainnya bisa dibaca di slide ini. Boleh next. Ini juga keterangan transaksi lanjutan dari PT Chewy Food Indonesia. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke rekonsiliasi fiskal. Jadi, dari hasil identifikasi transaksi digunakan sebagai dasar penyusunan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung PKP dan PPh badan terutang sebelum penerapan tax planning. Di sini bisa kita lihat tabel dari rekonsiliasi fiskal sebelum tax planning yang dimana terdapat koreksi positif dan koreksi negatif sehingga menghasilkan laba fiskal sebelum pajak itu sebesar 2.283.375.500. Selanjutnya ini ada perhitungan pajak terutang sebelum tax planning. Yang dimana di sini karena omset dari PT Chewy Food Indonesia itu berada di antara 4,8 miliar sampai 50 miliar, maka maka PT Chewy mendapatkan perhitungan PPh memperoleh fasilitas dan tidak memperoleh fasilitas. Nah, total PPh terutangnya itu sebesar 437.336.936. Lalu terdapat kredit pajak dari PPh 23 penghasilan sewa truk dan PPh 23 penghasilan dividen Civica Civic. Jadi total kredit pajak itu sebesar 23.400.000 sehingga menghasilkan PPh kurang atau lebih bayar sebesar 936.936. Next. Selanjutnya untuk pajak tangguhan berdasarkan PSK 212 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kansa atas pemaparannya. Saya izin untuk menyampaikan tentang pajak tangguhan berdasarkan PSAK. Jadi, PSAK 212 itu mengatur tentang beban pajak, eh, maaf sebentar, beban pajak tangguhan. Dan pajak tangguhan ini muncul karena adanya perbedaan temporer antara nilai aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Nah, pajak tangguhan itu terdiri dari aset pajak tangguhan atau DTA, Deferred Tax Liability, Deferred Tax Asset, mohon maaf. Terus kedua yakni liabilitas pajak tanah atau DTL, Deferred Tax Liability. Dan menurut PSAK, perbedaan temporer itu dibagi menjadi dua, yakni perbedaan temporer yang kena pajak akhirnya menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Biasanya di sini labanya tuh pada pajak itu lebih besar pada tahun tersebut dibandingkan dengan akuntansi. Terus ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, yakni aset pajak tangguhan.
Baik, selanjutnya adalah pajak tangguhan berdasarkan dari PSAK, yakni koreksi beda waktu yang terjadi pada PT Cihuy. Ada koreksi untuk penyusutan dan amortisasi yang berjumlah 81 juta, kemudian amortisasi 1,250 juta. Kemudian menghasilkan pajak tangguhan, yakni menghasilkan DTL atau liability karena laba fiskalnya itu jauh lebih kecil daripada laba komersial, yang berarti pajak tangguhan itu sebesar 18.113, yakni dengan cara mengkalikan total koreksi waktu dengan tarif yang ada yakni 22%. Kemudian ada jurnal dari pajak tangguhannya, yakni liabilitas pajak tangguhan pada beban pajak tangguhan sebesar 18.113.333 rupiah. Kemudian ini ada analisis fiskal berdasarkan PMK dan UU PPH. Berikut merupakan tabel dari analisis fiskal atau tabel yang bisa dikurangkan atau tidak dikurangkan dari beberapa transaksi yang sudah disebutkan tadi atau ada di PowerPoint tadi yang sudah dijelaskan oleh Hansa. Yang pertama untuk promosi iklan dan riset pasar itu harus dikoreksi sebanyak 100 juta karena tadi tidak ada daftar nominatif. Kemudian ini ada dasar hukumnya. Kemudian kedua yakni ada gaji karyawan itu harus dikoreksi fiskal sebanyak 207.186.000 rupiah karena gaji tersebut ada termasuk PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan, itu tidak termasuk yang bisa dikurangkan karena tidak menjadi penghasilan bagi si karyawannya. Kemudian ini ada penyusutan kendaraan mesin dan bangunan, amortisasi, jamuan tamu, premi asuransi, sewa bangunan, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan, dan piutang tak tertagih. Kemudian ada analisis fiskal lain yang dikoreksi atau tidak, em, yang bisa dilihat di PowerPoint ini. Kemudian ada strategi perencanaan pajak yang bisa dilakukan oleh PT Cileui Food Indonesia untuk bisa mengefisiensi atau mengurangi dari pajak yang harus dibayar pada tahun tersebut, yakni PT CIL Indonesia harus melengkapi dokumen biaya operasional seperti biaya jamuan tamu tadi karena tidak ada daftar nominatif untuk tahun selanjutnya agar biaya tersebut dapat dikurangkan secara fiskal. Kemudian boleh untuk membuat PPh 21-nya itu menjadi bagian dari gaji karyawan sehingga bisa menjadi dikurangkan di beban fiskalnya. Jadi kayak laba fiskal jadi berkurang. Kemudian harus melengkapi dokumen terkait dengan pelatihan karyawan untuk bisa menjadi bukti bahwa pelatihan tersebut terkait dengan 3M dan harus menertibkan dokumen jasa konsultan guna menghindari koreksi fiskal. Itu harus juga berhubungan dengan 3M. Kemudian memasukkan premi asuransi direksi ke objek PPh 21 agar jadi deductible expense dan mengoptimalisasi kredit pajak untuk bisa menekankan beban pada PPh badan. Ini ada rekonsiliasi after tax planning. Ini adalah jenis biaya yang sebelumnya itu tidak bisa diakui dan sesudahnya itu bisa diakui jika jika strategi-strategi tadi itu dilakukan di tahun setelahnya atau tahun depannya atau periode selanjutnya. Ini bisa dibaca. Kemudian ada total tambahan deductible atau pengurang dari laba yakni sebesar 1,448 miliar sekian. Kemudian ini ada rekonsiliasi after tax planning. Laba bersihnya itu jauh lebih kecil daripada laba bersih sebelum tax planning tadi, yakni sebesar 834.819.500 rupiah. Kemudian ada perhitungan pajak terutang. Ini ada perbandingan antara sebelum dan sesudah tax planning. Kalau sebelum tax planning itu PPh kurang lebih bayar itu adalah 413 juta sekian. Nah, sesudah tax planning karena tadi deductible expense-nya itu jadi lebih banyak dan adanya uh, perapihan dari administrasi dan sebagainya oleh perusahaan, maka PP-nya itu jauh berkurang, eh, sangat jauh berkurang, yakni sebanyak 136.493.720 rupiah setelah tax planning. Dan eh, kesimpulannya akan saya bacakan, yakni
terdapat kebocoran pajak dari PT Cihuy Food Indonesia akibat adanya kelemahan administrasi atau kelemahan dalam pengelolaan dokumen, sehingga banyak biaya operasional itu dikoreksi fiskal positif, artinya tidak dapat untuk menjadi pengurang dari nilai si labanya. Dan perlakuan pajak yang kurang tepat atas PPh satu atau tidak adanya tax planning dari PT Cihuy Food Indonesia sebelumnya yang membuat PPh satu itu ditanggung oleh perusahaan. Kemudian pengobatan karyawan itu diberikan secara cuma-cuma dan premi asuransinya itu untuk direksi itu dapat meningkatkan beban PPh badan. Dan itu harus dilakukan strategi tadi. Kemudian sebagian piutang tak terlagi tidak dapat dibiayakan karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Dan melalui tax planning, perusahaan dapat menekankan beban pajak dengan cara membuat gaji karyawan atau PPh satu itu dimasukkan ke dalam gaji karyawan, terus perbaikan dokumen pendukung, integrasi asuransi direksi ke penghasilan, dan harus adanya optimalisasi dari fasilitas pajak atas dividen dari yang didapatkan oleh PT Ciwi Food Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.